Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Pamungkas membagikan hasil diskusi di ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Langsung ke poinnya saja. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Pak Dudiman memberikan pertanyaan pemandu untuk mengetahui kesiapan belajar muridnya. Yang kedua, minat. Murid diberi kebebasan memilih iklan yang menarik bagi mereka. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pak Dudiman mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lainnya yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Berdasarkan skenario di atas, guru menentukan kebutuhan belajar murid dengan mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Langkah-langkahnya diantaranya yang pertama, dengan melakukan asesmen awal, Pak Dudida memberikan pertanyaan pemandu untuk mengetahui kesiapan belajar muridnya. Yang kedua, mengetahui minat murid dengan memberi kebebasan memilih iklan yang menarik bagi mereka. Dan yang ketiga, mengetahui profil belajar murid dengan mendorong murid untuk memilih lokasi belajar yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Strategi berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi proses melalui tahapan pemberian tugas yang berjenjang mulai dari kerja individu. Tugas dikerjakan oleh setiap murid dengan memilih 3-5 iklan yang menarik. Kerja kelompok kecil. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Kerja kelompok besar. Mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar dan memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pada pemenuhan kebutuhan kesiapan belajar murid, guru melakukan asesmen diagnostif dengan memberikan beberapa pertanyaan pemandu yang dapat mengetahui sampai di mana pemahaman murid tentang topik yang akan dipelajari. Pada pemenuhan kebutuhan minat belajar, guru melakukan asesmen for learning sebagai asesmen formatif melalui tugas mandiri dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk menuliskan iklan yang menarik bagi mereka dan menilai produk yang dihasilkan murid sesuai dengan skenario tugas murid yang telah disesuaikan dengan kemampuan murid. Kemudian, guru melakukan asesmen as learner dengan melakukan penilaian antar teman yang terlihat pada murid yang memberikan masukan atau umpan balik dari tugas temannya. Penilaian pada saat melakukan observasi. Ada juga umpan balik dari Pak Agus yang menanyakan, adakah statement untuk menentukan lokasi belajar yang tepat jika jumlah siswa yang banyak? Jawaban dari kelompok kami, dibentuk dua kelompok di bagian belakang, bagian tengah satu kelompok, dan bagian depan dekat papan tulis atau di depan kelas juga satu kelompok. Pertanyaan yang kedua, bagian penilaian kenapa belum ada penilaian assessment of learning? Jawaban dari kelompok kami, dikarenakan sesuai skenario, iklan hanya proses pembuatan produk dan iklan belum sampai pembuatan produk. Ada juga umpan balik dari Pak Badarudin yang menanyakan, apakah tantangan saat pembelajaran berdiferensiasi dan cara menanganinya? Jawabannya dari kelompok kami adalah, kendala awalnya adalah pembentukan kelompoknya, membagi tanpa membedakan kemampuan siswa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.